apa kabar? Di video kali ini aku mau ceritain tentang dua novel dari Dan Brown yang baru selesai aku baca, yaitu Angels and Demons juga The Lost Symbol. Nah, kedua novel ini ceritanya seru banget, penuh dengan simbol dan teka-teki yang luar biasa banget. Bikin kita itu semangat banget buat bacanya. Jadi teman-teman tonton terus videonya, karena di video ini aku bakalan jelasin apa sih keunikan dan keseruan cerita dari kedua novel ini, pelajaran hidup apa yang kita bisa dapetin setelah membaca novel ini, juga apa sih hubungannya kedua novel ini dengan ilmu filologi. Oke, kita langsung aja ke keseruan cerita dari kedua novel ini. Dimulai dari Angels and Demons dulu ya. Nah, untuk Angels and Demons ini bercerita tentang tokoh utama bernama Langdon. Langdon ini adalah dosen di Universitas Harvard, yang dimana dia itu adalah ahli dalam bidang simbologi. Jadi, Langdon ini dapat panggilan dari CERN karena ada salah satu ilmuwan yang meninggal, dan ilmuwan ini juga meninggalkan simbol misterius, yaitu simbol Illuminati di dadanya. Nah, kemudian Langdon bersama satu rekannya bernama Vittoria itu pergi ke Vatikan untuk menyelesaikan kasus ini. Jadi, Langdon bergelut dengan berbagai macam bentuk simbol, dari karya seni, patung, sampai ke naskah kuno dan naskah bersejarah. Jadi dia memecahkan semua simbol-simbol yang ada. Dan yang bikin seru dari cerita Langdon dan Vittoria adalah mereka itu dikejar sama bom antimateri, dimana ada bom yang bakalan meledak dan ngancurin satu kota Roma. Dan katanya juga bom ini itu disembunyikan di salah satu gereja di sana. Ini benar-benar jadi petualangan yang seru banget buat Langdon dan Vittoria, karena mereka punya waktu 24 jam untuk bisa menyelesaikan semua kasus ini. Dan plot twistnya adalah ternyata semua ini adalah hasil manipulasi dari orang yang paling dipercayai di Vatikan, yaitu pemimpin sementara Vatikan saat itu. Jadi dia itu membuat ada simbol Illuminati palsu, ada ancaman bom yang bakalan meledak. Itu semua dibuat oleh pemimpin sementara Vatikan untuk bisa menyatukan iman umat Katolik pada saat itu. Nah, lanjut ke novel yang kedua, yaitu The Lost Symbol. Ini masih dengan tokoh utama yang sama, yaitu Langdon, tapi settingnya berbeda. Untuk The Lost Symbol sendiri itu settingnya di Washington DC. Jadi Langdon yang awalnya ke Washington itu untuk ceramah, tiba-tiba malah keseret dalam kasus simbol dan kode rahasia Freemason. Nah, temannya si Peter Solomon adalah orang penting di Mason. Dia ini diculik dan Langdon harus membantu untuk menyelamatkan temannya dengan memecahkan simbol dan kode rahasia yang ada. Siapa pelaku di balik penculikan Peter Solomon? Pelakunya adalah Malak. Dia adalah anak dari Peter Solomon sendiri yang awalnya dikira sudah meninggal, tapi ternyata dia masih hidup dan memusuhi ayahnya sendiri. Malak ini adalah orang yang obsesif banget sama namanya pencerahan spiritual. Jadi dia itu ngemusuhin ayahnya buat bisa mencahin simbol dan kode rahasia di Freemason. Nah, dia itu nganggap dirinya itu bakalan jadi dewa kalau udah berhasil mencahin simbol dan kode rahasia itu. Jadi kegambar ya gimana cerita dari Angels and Demons juga The Lost Symbol. Kebayang gimana serunya yang di Angels and Demons itu dikejar sama bom waktu yang ternyata itu cuma manipulasi. Dan kalau di The Lost Symbol itu musuh dari Peter Solomon adalah anak kandungnya sendiri. Ini benar-benar definisi musuh di dalam selimut banget. Nah, jadi pelajaran hidup apa nih yang bisa aku dapetin setelah baca novel karya Dan Brown tadi? Pelajaran hidup yang bisa aku dapetin yang pertama adalah ilmu pengetahuan itu sangat penting apapun bentuknya, entah itu dalam naskah kuno, simbol, apapun itu, ilmu pengetahuan itu sangat penting. Bukan cuman buat di ruang kelas waktu ujian aja, enggak, tapi ilmu pengetahuan itu penting karena bisa ngebantu nyelamatin diri kita
kita sendiri, bahkan membantu untuk menyelamatkan dunia dan orang-orang lain. Nah, pelajaran hidup yang kedua yang aku dapat adalah kita tuh jangan cepet banget nilai orang dari covernya, nilai orang dari bodinya, karena orang yang kelihatannya baik, suci, itu ternyata bisa jadi orang yang paling jahat yang kita nggak pernah bayangin gitu. Nah, jadi apa sih keterkaitan kedua novel ini dengan ilmu filologi? Ternyata benar apa yang dibilang sama dosen aku. Novel ini punya keterkaitan dengan ilmu filologi. Teman-teman pasti udah tahu filologi adalah cabang ilmu yang mengkaji tentang naskah-naskah kuno, mengkaji simbol-simbol, mencari makna dari semua sejarah yang ada. Nah, itu dilakukan sama si Langdon di dalam ceritanya, entah itu di Angels and Demons atau di The Lost Symbol. Jadi Langdon itu menggali makna dari berbagai macam simbol, berbagai macam kode, berbagai macam naskah kuno. Jadi kita melihat bagaimana penerapan filologi, ilmu filologi di dalam cerita si Langdon tadi. Nah, kita sebagai orang terpelajar, sebagai calon-calon filolog, ini harus peka nih terhadap lingkungan di sekitar kita. Siapa tahu ternyata kita juga punya sejarah yang gak kalah bagusnya sama cerita Langdon, yang selama ini mungkin kita abaikan begitu saja. Tapi ternyata itu punya makna yang lebih mendalam dan bisa mengungkap identitas dari budaya kita. Nah, itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Aku harap teman-teman bisa paham sama apa yang aku sampaikan. Saran dari aku, baca novelnya karena novel ini beneran seru banget. See you di video selanjutnya dan terima kasih udah nonton sampai akhir.